Sekarang kita belajar tentang radiasi benda hitam. Benda hitam adalah benda yang secara sempurna dapat menyerap atau memancarkan energi. Daya yang diradiasikan itu dirumuskan dengan energi persatuan waktu sama dengan emisivitas suatu benda, konstanta Stephen Boltzmann, luas penampang, dan suhu di pangkat 4. Suhu di sini harus dibuat ke dalam Kelvin. Kemudian kita buat di sini keterangannya, daya satuannya watt, W itu adalah energi dalam joule, T selang waktu atau detik, kemudian E emisivitas. Emisivitas itu mulai dari 0 sampai 1. Kemudian konstanta Stephen Boltzmann nilainya sama dengan 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt meter min 2 Kelvin min 4. Kemudian A luas permukaan benda dan suhu itu dinyatakan dalam Kelvin. Selanjutnya kita masuk ke pergeseran Wien. Dalam pergeseran Wien dikatakan jika suatu gelombang itu suhunya semakin tinggi, maka panjang gelombangnya bergeser ke arah yang lebih pendek, atau bisa kita buatkan seperti ini. Ini adalah suhu dan yang di bawah ini adalah panjang gelombang. Kita lihat dari sini, semakin tinggi suhu, maka panjang gelombangnya semakin pendek. Jadi kalau suhunya rendah, panjang gelombangnya panjang. Bisa kita buat lambda 1 lebih besar dari lambda 2, atau panjang gelombang kedua lebih besar dari panjang gelombang ketiga. Berarti T1 lebih kecil dari T2 lebih kecil dari T3, di mana konstanta pergeseran itu dirumuskan dengan panjang gelombang maksimum dikali suhu maksimum. Kita buat keterangannya, di mana C adalah pergeseran Wien, nilainya sama dengan 2,9 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin. Jadi C ini adalah konstanta pergeseran. Selanjutnya lambda itu adalah panjang gelombang dan T itu tadi adalah suhu. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat ke soal. Dikatakan di sini suatu benda hitam pada suhu 27 derajat Celcius memancarkan energi R dalam joule per sekon. Benda hitam tersebut dipanasi hingga suhunya menjadi 327 derajat Celcius. Energi yang dipancarkan menjadi, oke, kita buat pembahasan, kita tuliskan dulu yang diketahui. T1 27 derajat Celcius ditambah ini 273, kalau mau kita ubah ke Kelvin menjadi 300 Kelvin. Kemudian daya yang pertama itu R joule per sekon. T2 itu 327 derajat Celcius, kita ubah ke Kelvin berarti ditambah 273. Yang ditanya itu adalah berapa daya yang diradiasikan yang kedua, atau energi yang dipancarkan tiap detiknya. Oke, kita buatkan ke rumus, di mana P itu sebanding dengan suhu di pangkat 4. Jadi bisa kita tulis P1 per P2 sama dengan T1 per T2 di pangkat 4. Kita teruskan, berarti P1 tadi adalah R per P2 sama dengan 300 per 600. Ini bisa kita coret. Hasilnya di sini adalah 2. Di pangkat 4 sama dengan 16, berarti 1 per 16. Kita kali silang, berarti P2 itu sama dengan 16R. Jawabnya adalah yang E. Berikutnya kita lihat soal nomor 2. Radiasi kalor benda hitam mempunyai grafik antara E dan lambda seperti gambar di samping. Pernyataan yang benar. Kita lihat dari sini, yang di atas ini adalah benda satu dan yang di bawah yang kedua. Kita buat pembahasan. Berarti dari gambar ini bisa kita tulis bahwa untuk satu, yang besar dikali yang besar, E1 itu lebih besar dari E2. T1 lebih besar dari T2. Tentu yang besar dikali yang besar lebih besar dari yang kecil kali yang kecil. Berarti nomor 1 ini betul. Yang kedua, dari sini bisa kita buatkan bahwa T1 lebih besar dari T2. Lambda 1 lebih kecil dari lambda 2. Yang kedua ini benar. Kemudian kita lihat yang ketiga.
Konstanta pergeseran U ini itu dirumuskan dengan panjang gelombang dikali dengan suhu atau lambda maksimum dikali suhu maksimum. Berarti karena ini adalah konstan, bisa kita buat hubungannya lambda 1 kali T1 sama dengan lambda 2 kali T2. Kita pindahkan lambda 2-nya ke sebelah kiri, akan kita peroleh lambda 1 per lambda 2, T1-nya kita pindah ke sebelah kanan. Jadi T2 per T1. Nomor 3 ini betul. Kemudian yang keempat, kita lihat dari rumus energi itu sama dengan emisivitas kali konstanta Stephen Boltzmann dikali luas dikali suhu pangkat 4 dikali waktu, karena daya itu adalah energi per T. Tinggal kita kalikan ke sini. Jadi kita lihat hubungan E dengan T di sini adalah E sebanding dengan suhu di pangkat 4. Jadi E1 per E2 sama dengan T1 per T2 pangkat 4. Hubungan T dengan panjang gelombang adalah berbanding terbalik. Berarti kita bisa buat T1 pasangannya ke sini lambda 2. T2 di sini dengan lambda 1. Berarti di sini lambda 2 per lambda 1 pangkat 4. Di sini tidak ada pangkat 4-nya, tentu yang ini salah. Jawabnya 1, 2, dan 3. Berikutnya kita lihat soal nomor 3. Jika konstanta Wien 2,9 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin, maka suhu permukaan benda yang memancarkan gelombang elektromagnetik berdasarkan gambar adalah. Oke, kita lihat pembahasannya. Kita tulis dulu yang diketahui. Konstanta Wien 2,9 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin. Panjang gelombangnya sama dengan 11.600 angstrom. Ini bisa kita ubah ke meter menjadi 11.600 kali 10 pangkat min 10 meter. Atau bisa juga kita tulis itu sama dengan 1,16 kali 10 pangkat min 6 meter. Oke, yang ditanya adalah berapa suhunya. Dari rumus konstanta pergeseran Wien dituliskan C sama dengan lambda dikali T, maka T sama dengan C per lambda. Kita masukkan nilainya, berarti C sama dengan 2,9 kali 10 pangkat min 3 per 1,16 kali 10 pangkat min 6. Hasilnya 2,5 kali 10 pangkat 3, karena ini naik ke atas jadi positif. Min 3 ditambah 6 hasilnya adalah 3. Ini dalam Kelvin. Jadi kalau kita buat di sini 2500 Kelvin. Kita ubah ke dalam Celsius, berarti 2500 dikurang 273. Hasilnya sama dengan 2227 derajat Celcius. Jawabnya adalah yang B. Berikutnya kita lihat soal nomor 4. Dikatakan energi yang dipancarkan tiap sekon dari platina yang luasnya 0,5 cm2 dan bersuhu 2000 Kelvin adalah. Anggap platina sebagai benda hitam sempurna dan sigma sama dengan 5,67 dikali 10 pangkat min 8 watt meter kuadrat Kelvin pangkat 4. Oke, kita buat pembahasan. Kita tulis dulu yang diketahui. A 0,5 cm2 kita ubah ke dalam meter. 5 dikali 10 pangkat min 5 meter kuadrat. Kemudian suhunya 2000 Kelvin, atau bisa juga kita tulis 2 kali 10 pangkat 3 Kelvin. Kemudian sigma sama dengan 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt meter kuadrat Kelvin pangkat 4. Yang ditanya berapa energi yang diradiasikan tiap sekon, itu sama dengan daya. Oke, kita buatkan ke rumus. P sama dengan emisivitas kali konstanta Stephen Boltzmann kali luas dikali suhu pangkat 4. Hasilnya E-nya tadi 1, karena dia katakan dia benda hitam. Jadi ingat benda hitam itu E sama dengan 1. Konstanta Stephen Boltzmann berarti 5,67 kali 10 pangkat min 8 dikali luasnya 5 kali 10 pangkat min 5 dikali suhu 2 kali 10 pangkat 3 di pangkat 4. Hasilnya sama dengan yang ini, kita pangkat 4 menjadi 16 kali 10 pangkat 12.
Berarti yang ini kalau kita kalikan hasilnya adalah 453,6 dikali dengan 10 pangkat min 1. Karena yang ini kita jumlahkan menjadi min 13. Pangkat yang ini kemudian kita jumlahkan ke 12 jadi 10 pangkat min 1. Atau hasilnya ini menjadi 45,36 Joule. Jawabnya adalah yang A. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu kembali di video yang lainnya.